Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait kasus Vina dan juga Eki. Seorang saksi yang mengaku pertama kali dia menemukan Vina dan juga Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu yang bernama Suroto. Ini memberikan salah satu statement yang menurut aku juga apakah ini sekaligus mengkonfirmasi keterangan dari Mel-Mel. Suroto ini, dia mengaku bahwa dia adalah orang yang pertama kali menemukan Vina dan juga Eki, dan dia adalah yang menelpon kantor polisi saat itu, dan kemudian tak lama dari itu datang dan dibawa ke rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 15 menit dari situ. Semalam aku dengarkan dari wawancaranya Suroto ini bahwa ternyata dia itu adalah ngebetulin celananya Vina ya, celana dalam tepatnya, karena itu melorot sampai sekitaran lutut. Nah, semalam aku coba cek lagi di live-ku teman-teman. Ternyata memang aku cross-check bukan dia yang menaruhkan jaket XTC atau jaket yang salah satu anggota klub motor tersebut. Ternyata yang naruh itu adalah nggak tahu siapa. Berarti sudah ada yang menutupi area bagian pribadinya Vina dengan jaket sebelum Suroto itu datang. Karena Suroto, dia mengatakan dia cuma ngebantu ngebenerin celana dalamnya Vina aja, tetapi dia sudah melihat bahwa di bagian area pribadinya itu sudah ada jaket yang menutupinya. Apakah jaket ini yang linear keterangan dengan Mel-Mel yang sudah berbicara di media massa juga? Mel-Mel mengatakan salah satu alibinya bahwa pada saat kejadian tersebut bahwa dia mengintip, mengendap-endap, kemudian dia akhirnya menemui Vina dan juga Eki pada saat di jalan raya tersebut. Si Mel-Mel kan bilang bahwa dia menutupi area bajunya, area di bagian tersebut ya, dengan sebuah jaket. Apakah jaket ini adalah petunjuk bahwa Mel-Mel lah yang meletakkan di situ? Dan setelah itu pun, kata Mel-Mel dalam wawancara tersebut, dia coba untuk kembali ke sebuah warung untuk menemui seorang pria untuk minta tolong. Tetapi warungnya sudah tutup pada saat Mel-Mel kembali lagi ke jalan raya tersebut dan sudah ramai. Dan pada saat keramaian tersebut, menurut Mel-Mel juga melihat ada para pelaku di malam hari itu. Oke, kita akan coba bahas bagian-bagian yang menurut aku semakin memberikan titik terang, karena Suroto ini bukan cuman berbicara di media massa, teman-teman. Di tahun 2016, Suroto, mandor desa Kecomberan ini sudah 2 kali memberikan kesaksian dalam persidangan. Jadi, apa yang disampaikan di sini kurang lebih sama dalam persidangan 8 tahun lalu. Saya cuma ngebetulin celana dalamnya, jaket warna putih biru XTC itu sudah menutupi area pribadinya. Coba kita simak cuplikan dalam program iNews berikut ini, teman-teman. Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama. Jadi jaket itu sudah menutupi area pribadinya. Poin-poin lagi berikutnya bahwa jam 10 saya yang melewati area kawasan tersebut karena saya adalah seorang penjaga keamanan di kampung tersebut, dan mulai jam 9 sampai jam 11 malam di tahun 2016 tersebut adalah cukup rawan dengan begal, teman-teman. Pada saat jam 10 saya lewat, ada 2 orang tergeletak di situ. Jadi yang di film-film itu semua salah katanya. Tidak benar dia di trotoar, tetapi Vina itu letaknya ya di tengah jalan dekat 1 meter dari lampu yang ada di sana. Kemudian Eki itu letaknya ada di separator, berdekatan dengan separator tersebut. Bukan di trotoar, tapi di jalan raya. Eki menempel di separator dan Vina di jalan. Dan wilayahnya itu bukan wilayah Kepompongan, tapi adalah wilayah Kecomberan. Dan saat itu suasana sedang hujan deras, makanya banyak noda merah yang mengalir panjang di area tersebut, teman-teman. Eki pakai helm dan sudah nggak sadar. Pakai celana panjang dan pakai jaket XTC. Saya bantu copot helmnya karena saya pikir dia masih bisa diselamatkan. Takutnya ada yang menyangkut di lehernya, tetapi sayang dia sudah tidak lagi memberikan respon pada saat saya coba sadarkan. Dan tidak ada luka di bagian wajah Eki. Oke, untuk bagian ini menurut aku
harus dilihat dari keterangan visum ya, karena mungkin aja tidak fokus semuanya. Dan bagaimana dengan Vina? Kalau Vina itu memang dia masih bergerak, dia masih melambaikan tangannya dan meminta tolong dengan teriak tolong, tolong. Dan Vina tidak pakai helm. Lukanya memang parah sekali. Vina ada di bagian kaki dan juga tangan, dan kedua tangan, kaki dan juga tangannya itu lukanya menurut dia kok unik ya, tidak khas seperti kalau ada kecelakaan, karena dia juga mengecek motornya. Motornya tuh masih mulus kok, nggak ada yang rusak dan masih bagus. Karena paginya pun saya kembali survei ke area tersebut, saya penasaran gitu, kok nggak ada bekas geretan, nggak ada mungkin puing-puing dari motor tersebut. Yang ini ngebuat aku heran gitu. Ternyata keterangan dari Suroto ini memang linear sekali dengan keluarganya Vina ataupun juga kepolisian saat itu. Nah, pada saat malam hari itu, sebenarnya sudah banyak orang jam 10-an malam tuh yang lewatin area tersebut. Ini agak sedikit unik nih. Ramainya ini apakah sebelum kejadiannya Vina dan juga Eki, ataukah ramai gara-gara ada kejadian Vina dan juga Eki? Karena kalau memang area tersebut area ramai, ya bagaimana logikanya para pelaku meletakkan Vina dan juga Eki di jalan raya karena kan banyak orang. Nah, dugaanku adalah keramaian yang ada di situ gara-gara adanya peristiwa penemuan ini, teman-teman. Tetapi jalanan tersebut kalau aku lihat dari keterangan sejumlah media yang melakukan peliputan langsung di area tersebut, mayoritas warga mengatakan bahwa kalau sudah jam 9 malam ke atas, itu sudah sepi area tersebut. Jadi ramainya adalah karena ada peristiwa Vina dan juga Eki tersebut. Nah, lukanya parah ini memang berada di tangan dan juga kakinya Vina dan memar semua, termasuk juga wajahnya. Ini juga unik ya, memar ini apakah hal yang wajar? Karena biasanya ya kalau memar itu kan ya tergantung tingkatannya sih. Tapi kan kalau aku dulu pernah jatuh motor waktu zaman kuliah dulu kan ya. Pas jatuh gitu teman-teman, itu biru, nggak ada badanku yang biru-biru sih, tapi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian biru-birunya baru muncul. Apakah ini hal yang wajar kalau memar dan biru-biru itu sudah muncul di malam hari itu juga? Karena kan biasanya butuh beberapa hari setelah kejadian tersebut ya. To some extent ini adalah secara awam aja kita menilainya. Ramai orang yang lewat dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk menyentuh kedua korban, dan saya adalah orang yang berani dan pertama kali di sana saya terus pegangin Vina. Vina cuma teriak minta tolong, tolong. Saya cuma bilang katanya, sabar ya, ini sudah ditelepon, bentar lagi mobilnya datang. Dan akhirnya mereka berdua itu dibopong ke rumah sakit Gunung Jati menggunakan mobil polisi dari Polsek setempat. Yang pertama kali dinaikkan ke mobil itu adalah Eki dulu, dibantu oleh petugas di sana, dan yang kedua baru Vina yang dinaikin ke mobil. Dan Suroto ini mengaku bahwa dia adalah yang membopong Vina sepanjang perjalanan sampai ke rumah sakit tersebut. Dan saat di rumah sakit memang Vina itu masih bernafas sampai dilayani oleh para petugas medis di sana. Tetapi sayangnya Suroto tidak mempertanyakan lebih detail karena kondisinya memang parah sekali. Vina cuma teriak adalah meminta tolong seperti itu. Dan satu bagian ini juga yang menurut aku ada bagian-bagian yang apakah Mel-Mel ini sudah mendekati kebenaran. Tetapi jujur, kalau waktu Mel-Mel bilang bahwa kan ada satu bagian ya, yang kalau nggak salah aku dengernya di wawancaranya Mel-Mel di salah satu YouTube channel, dia bilang bahwa saya adalah orang yang menutupi area pribadinya Vina dengan jaket saya ambil dari jaketnya Eki. Tetapi di sini menurut Suroto bahwa jaket tersebut ada 2, memang si Eki-nya itu masih pakai jaket yang sama dan si Vina ada jaket yang lain lagi. Ada bagian yang sama, yang linear dengan keterangan Mel-Mel, tapi ada juga bagian yang tidak linear. Misalnya Suroto juga selain aku bahas jaket tadi, kan sekitar jam 10 malam kejadiannya. Ini bisa dibuktikan dengan telepon pertama kali yang dia lakukan untuk menelpon petugas, itu sudah bisa clear sih teman-teman. Tetapi kan menurut Mel-Mel bahwa dia itu kejadiannya sekitar jam 11-an malam. Nah, jam 1 jam, 11 jam, beda 1 jam ini, apakah Mel-Mel tidak melihat jam secara detail, salah ngomong, atau seperti apa? Ya, sama juga dari Pak Susno 2J juga meragukan keterangan Mel-Mel adalah bagian di mana dia katanya mengendap-endap, kemudian melihat peristiwa tersebut,
dicek dari lokasi di mana posisi kamu gitu. Pasti kamu bakal ketahuan. Nah, makanya kemungkinan besar kalau memang Melmel mengetahui peristiwa ini sebenarnya, kemungkinan besar juga Melmel adalah bagian dari pelaku. Mungkin peranannya adalah sebagai orang yang mengetahui atau bahkan ngebantu dari peristiwa ini. Karena dengan melihat TKP yang sekarang ini, dengan gambaran yang warga sekitar mengatakan, ya 8 tahun lalu juga kurang lebih sama seperti ini. Berarti posisinya Melmel berada di mana? Nah, sayangnya Melmel itu sampai sekarang tidak dilakukan pendalaman oleh Polda Jawa Barat karena mungkin Polda Jawa Barat menemukan ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Ada satu lagi keterangan dari kuasa hukumnya Liga Akbar ya, yang dia kan sudah mencabut beberapa poin dari BAP. Nah, poin-poin ini juga semakin kok ada yang mensupport sebagian keterangannya Melmel. Misalnya adalah ada suatu pengarahan ke sesuatu hal menurut Yudhya Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar. Makanya Liga Akbar terpaksa mengikuti alur tersebut. Apa sih alur tersebut menurut dia? Dia terakhir bersama Vina dan Eki itu di dekat SMA 4 sekitar jam 6-an sore. Jadi tidak benar bahwa dia itu jam 9:15 waktu Indonesia Barat malam ya waktu itu dia dikejar-kejar motor, lihat juga peristiwa pelemparan dan dikatakan itu tidak benar. Saya mengakui dan menandatangani itu karena memang ada yang mengarahkan. Dia tahu kemudian setelah maghrib tersebut pada saat Eki sudah berada di rumah sakit. Waduh, ini adalah bagian-bagian yang menurut aku sudah semakin menuju ke titik terang. Tetapi ada satu poin. Makanya waktu aku bahas Liga Akbar diperiksa di Polda Jawa Barat beberapa hari lalu, itu kan kita bertanya ya, ini kan saksi, kenapa langsung menggandeng ada 7 kuasa hukum? Hebat banget ini saksinya. Ternyata saksi kuasa hukum dari Liga Akbar ini adalah satu tim dengan kuasa hukumnya Peggy. Karena kuasa hukum Peggy kan ada 64 orang, pasti bagi-bagi tugas dan sebagainya. Ya sekali lagi kalau ini adalah kebenaran, ya kita support teman-teman. Tetapi di peristiwa yang sudah lebih dari 8 tahun ini, menurut aku keterangan saksi doang kayaknya agak kurang meyakinkan ya, tanpa ditunjang dengan hal-hal yang berhubungan dengan keterangan ahli yang berasal dari benda mati. Misalnya CCTV atau DNA atau barang bukti tertentu, karena itu satu hal yang bisa mengkonfirmasi dari keterangan saksi tersebut. Ya, kita tahu dari kasus ini memang ada potensi yang cukup besar menurut aku bahwa kemungkinan memang ada bagian yang tidak sesuai. Ada mungkin salah tangkap, atau bahkan jangan-jangan ada klaim bahwa ini murni laka lantas. Kalau untuk bagian ini murni laka lantas tunggal, bagi aku pribadi, aku tidak yakin. Walaupun kita nggak ngomongin masalah putusan hukum ya. Kalau putusan hukum memang sudah inkrah, adalah ada pidananya. Tapi kalau secara pribadi, yang mengatakan bahwa ini adalah laka lantas tunggal, nggak mungkin. Karena pertama, celana dalamnya Vina itu melorot. Yang kedua, ditemukan juga data dari otopsi, ada cairan tersebut yang khas pria. Jadi bagaimana ceritanya kok ada di sana? Ya, tetap akan ada yang pro kontra, mengatakan bahwa ya bisa aja Anjas itu adalah milik kekasihnya. Masa sih ada cairan di situ, kemudian celananya melorot, hujan-hujan, apa mungkin kejadiannya itu di atas motor? I don't know, pikiran kita kemana-mana nih teman-teman. Jadi menurut aku ini sudah mulai menuju ke titik terang. Kalaupun seandainya untuk Polda Jawa Barat memang ada bagian baik, ini kan karena kasus warisan teman-teman ya. Penyidik sekarang itu mereka di challenge yang luar biasa dengan kasus ini karena mereka tidak tahu dari awal dan sekarang sedang proses membuka semua dari awal. Ya kita berikan kesempatan, tetapi kalau memang ada bagian-bagian yang salahan prosedur atau bahkan salah tangkap, mudah-mudahan dari Polda Jawa Barat diberikan jiwa yang besar untuk mengakui tersebut kalau ada. Tetapi kalau memang tidak ada salah tangkap, memang mereka adalah pelaku sebenarnya, kita doakan mereka diberikan kemudahan untuk menunjukkan alat buktinya. Karena aku yakin sekali, kalau dari penyidik berbicara ke media massa, ini loh alat buktinya yang real ya, yang benar-benar meyakinkan A, B, C, dan D, gak usah khawatir kok, pasti masyarakat Indonesia akan banyak yang menyupport, akan banyak yang mendukung. Tetapi kalau memang ada hal-hal yang gak masuk akal, ya setiap orang kan diberikan logika sekarang ya, pasti bakal banyak
yang kontra juga. Sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.